Usai kejadian penembakan waktu itu, si tuan muda kedua disembunyikan dan diinfokan sebagai DPO karena telah membunuh si kakak sulung. Padahalnya si kakak sulung kini hanya menjalani perawatan kecil di rumah sakit. Si tuan kedua pun akan dilarikan ke luar negeri oleh si ayah. Ajudan si ayah mengatakan bahwa ia akan dijemput kapal untuk kabur dari sana. Sesaat setelah itu, si wanita menghampirinya dan mengatakan sebuah kebenaran pahit, yakni si ayah alias si konglomerat tak menginginkan si tuan muda kedua. Ia telah dibohongi, si kakak sulung tidaklah mati. Si ayah hanya ingin membuangnya jauh-jauh. Si tuan kedua pun dibuat bimbang dengan ucapan si wanita. Karena itu, ia pun pergi dari sana dan mengurungkan niatnya untuk naik ke kapal. Di lain tempat, si konglomerat menunjuk si tuan sulung untuk mengambil alih bisnisnya. Tuan sulung mengatakan bahwa Tuan Besar Jin tak perlu terburu-buru untuk lengser dari jabatannya. Si ayah pun membentaknya dan mengingatkan untuk tak lagi memanggilnya dengan sebutan Tuan Besar, melainkan panggil saja dengan sebutan ayah. Si tuan sulung pun mengingat bagaimana dulu si ayah menyuruhnya memanggil si ayah dengan sebutan Tuan Besar. Tiba-tiba si tuan kedua nyelonong masuk ke ruangan itu dan membongkar kebohongan sang ayah tentang kematian si kakak. Cekcok antara mereka pun tak bisa terelakkan. Sampai akhirnya si tuan kedua tiba-tiba menembakkan pistolnya ke arah si ayah yang langsung terjatuh kesakitan. Ia pun berhasil kabur dari sana, sedangkan si konglomerat langsung dibawa ke rumah sakit. Sesaat sebelum masuk ke ruang tindakan, si konglomerat berpesan ke si ajudan bahwa hanya tuan sulung dan si wanitalah yang boleh masuk ke dalam ruang perawatannya. Melihat kesempatan berada di depan matanya, si wanita langsung hendak mengeksekusi si konglomerat dengan mencabut selang oksigennya. Namun si tuan sulung mencegahnya dan berkata bahwa ini bukanlah kesempatan terakhir mereka. Terlalu beresiko melakukan tindakan di rumah sakit yang sangat ramai. Rapat penting perusahaan pun diadakan, membahas si konglomerat yang jatuh sakit karena ulah pengkhianatan si tuan kedua. Ajudan si konglomerat pun membenarkan ucapan si tuan sulung, dan dengan kekuatan yang ada di belakangnya, akhirnya posisi pimpinan pun diambil alih tuan sulung, dan para pemimpin perusahaan pun merestuinya. Di malam harinya, Tuan Sulung meminta semua ajudan untuk meninggalkannya sendirian bersama si konglomerat. Tujuannya agar si tuan kedua leluasa menyelinap dan bisa melancarkan aksinya, yakni membunuh ayahnya sendiri. Dengan teganya, tuan muda kedua mencabut selang oksigen si ayah dan menekan keras-keras luka tembak si ayah hingga membuatnya tewas seketika. Sang ajudan konglomerat yang pertama kali menemukan kematiannya pun dijadikan kambing hitam dan disalahkan oleh si tuan sulung. Si wanita yang tahu salah satu musuh besarnya tewas pun tak kuasa menahan air matanya yang bercampur aduk dengan kepuasan di hatinya. Sedangkan di lain tempat, mereka membawa tuan kedua di atap sebuah gedung. Dengan bantuan gerombolan wanitanya, si tuan kedua dilucuti pakaiannya. Dan tepat setelahnya, si wanita menodongkan pistol ke kepala tuan kedua. Ia mengingatkan kejadian si adik kala itu. Si tuan kedua teringat dan tak hentinya meminta maaf kepada si wanita. Dan ia menawarkan semua hartanya. Namun, dendam amarah si wanita sudah tak bisa dibendung lagi. Tuan kedua pun mati terjatuh dari atap gedung, sama seperti adik si wanita di malam tragis itu. Dendam mereka pun terbalaskan, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama selamanya. Setelahnya mereka pun berziarah ke makam si adik dan mengabarkan bahwa dendam si adik telah dibalaskan dengan setimpal.